Pada tahun 2017, Netflix merilis film horor yang berjudul Veronica, yaitu film yang ternyata diangkat dari kisah nyata. Ini menjadi tayangan yang paling menakutkan pada waktu itu, memberikan sebuah kisah nyata dan misterius yang sempat menjadi pembicaraan di media nasional suatu negara, yaitu negara Spanyol. Kisah ini datang dari sebuah kasus yang menjadi peristiwa menyeramkan yang pernah terjadi di negara tersebut. Dan kasus ini pun kemudian dinamai The Vallecas Case. Kejadian ini dinamakan The Vallecas Case karena terjadi di sebuah apartemen Calle Luis Marin nomor 8 kota Vallecas di Spanyol. Kasus ini hingga didalami oleh polisi dan menjadi kasus paranormal pertama yang didokumentasikan oleh polisi. Kasus ini pun populer di kalangan pemuja okultisme di negara Spanyol. Lalu, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Dan mengapa The Vallecas Case begitu sangat menyeramkan? Mari kita simak bersama. Sekilas film Veronica yang mengangkat kisah The Vallecas Case menceritakan seorang gadis muda bernama Veronica bersama dua temannya mencoba untuk memanggil arwah ayah Veronica yang sudah meninggal menggunakan papan Ouija. Ritual berlangsung di ruang bawah tanah sekolahnya yang kebetulan sedang terjadi fenomena gerhana matahari. Saat fenomena gerhana akan berakhir, secara tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan Veronica mendadak pingsan. Kemudian hal-hal aneh dan menakutkan pun mulai terjadi dan meningkat dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dalam survei yang pernah dibuat Netflix, film Veronica merupakan film terseram yang pernah dibuat dan hanya beberapa orang saja yang bisa menonton film ini sampai habis. Tapi kali ini bukan film Veronica yang akan kita bahas, melainkan tentang kisah nyata dari seseorang bernama Maria Estefania Gutierrez Lazaro yang memiliki sebuah pengalaman mengerikan hingga nyawanya berakhir tragis. Semua yang dialaminya tidak pernah bisa dijelaskan sampai saat ini, dan itulah alasan kisah Maria tersebut sampai diangkat ke layar kaca. Estefania Gutierrez Lazaro adalah seorang gadis remaja berusia 18 tahun yang tinggal bersama keluarganya di kawasan Vallecas, sebuah kota madya Spanyol, tepatnya di sebelah selatan kota Madrid. Estefania merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara dan keluarganya merupakan keluarga yang sederhana. Kehidupan mereka berjalan normal seperti sebuah keluarga pada umumnya. Namun ada kebiasaan Estefania yang sebelumnya tidak diketahui oleh keluarganya. Ternyata Estefania mempunyai hobi membaca buku-buku berbau okultisme, spiritualisme, dan pengajaran aneh yang kemudian membawa bencana untuk keluarganya. Pada awal tahun 90-an, keluarga Estefania melihat perilaku anaknya yang berubah total, drastis. Yang tadinya normal menjadi seorang gadis yang suka berhalusinasi dan sering mengalami kejang-kejang. Estefania memberitahu keluarganya kalau dia sering melihat bayangan hitam. Estefania juga sering marah-marah tanpa sebab, menggeram dan mendesis kepada adiknya. Karena kondisinya yang memburuk, akhirnya keluarga Estefania membawanya ke beberapa dokter untuk mengecek kondisinya. Namun nih, tidak ada informasi apapun yang bisa dijelaskan ke keluarga Estefania, yang akhirnya dibawa ke rumah sakit di Madrid untuk evaluasi lebih lanjut. Dalam proses pemeriksaan dokter, tidak menemukan keanehan apapun, baik secara fisik maupun mental di tubuh Estefania. Tidak ada diagnosis yang dapat diberikan ke keluarganya, namun berbarengan dengan itu, ternyata kesehatan Estefania terus memburuk. Jadi hari ke hari itu, dia tuh sering banget ngerasain kejang serta berhalusinasi yang semakin kuat, makin parah lah gitu. Dan setelah 3 minggu berjuang, tepatnya pada bulan Juli 1991, pekerja rumah sakit menemukan Estefania sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya. Dia tidak memiliki luka yang jelas atau indikasi lain tentang bagaimana dia meninggal. Dia hanya berhenti bernafas katanya gitu. Dari laporan otopsi resmi menyatakan dia meninggal karena serangan jantung. Tapi bagaimana bisa nih ya, sementara Estefania gak punya riwayat penyakit yang fatal. Mulai dari liver, lambung, semuanya sehat. Ini termasuk jantungnya Estefania ini. Tidak ada
problem gitu. Karena kan pas dia diperiksa ke dokter itu tidak ada indikasi, semuanya normal guys. Lalu apa sih penyebab sebenarnya dari kejadian ini? Simak baik-baik guys. Setelah kepergian Estefania membuat keluarganya ini terpukul sehingga psikis mereka itu terganggu. Mereka tidak percaya atas apa yang terjadi kepada Estefania karena kejadian itu teramat sangat cepat dan sangat misterius gitu. Akhirnya nih ya, keluarga Estefania mencari penyebab kematian anaknya dan dari situ mulai diketahui jika Estefania suka membaca buku-buku okkultisme dan spiritualisme. Sampai akhirnya pejabat sekolah pun memberitahu orang tuanya bahwa Estefania dan beberapa temannya itu sempat pernah gitu bermain pemanggilan arwah dengan papan Ouija di sebuah gudang sekolahnya. Menurut teman-teman yang ikut bermain papan Ouija bersama Estefania mengatakan, ide untuk menggunakan papan itu datang dari Estefania sendiri karena ingin membantu temannya untuk memanggil arwah pacarnya yang sudah meninggal karena kecelakaan motor, katanya gitu. Mereka juga menjelaskan nih proses bagaimana mereka bermain papan Ouija, mulai dari menggunakan gelas kaca kecil bening yang dibalik sebagai petunjuk serta masing-masing meletakkan jari mereka di tepi gelas kaca. Teman Estefania juga menjelaskan ada satu momen kaca itu terbang melintasi papan dengan sendirinya dan pecah berkeping-keping. Dar gitu. Dan setelah itu ada seorang biarawati menangkap mereka yang kala itu sedang melakukan ritual. Biarawati tersebut menegur mereka dan kemudian mengambil papan itu lalu mematahkannya menjadi 2 bagian. Meskipun gadis-gadis itu merasa tidak ada kontak dengan pacar yang sudah meninggal, tapi mereka mengklaim bahwa mereka melihat kepulan asap hitam muncul secara misterius. Tidak diketahui dari mana sumber asap itu. Yang jelas nih ya, kepulan itu melayang sekilas di atas papan lalu mengarah ke Estefania. Dan dia itu menghirup asap itu melalui mulut dan hidungnya, katanya kayak gitu. Yang mungkin saja roh jahat telah merasuki tubuh Estefania, mengambil alih jiwanya, dan Estefania itu berjuang mati-matian melawan roh itu sampai akhirnya meninggal dunia gitu. Dan setelah kematian Estefania, tidak hanya membawa duka bagi keluarganya, tetapi juga hal-hal aneh dirasakan oleh keluarganya. Awalnya nih ya, mereka hanya mendengar suara yang berbisik memanggil nama mama. Dan suara itu berasal dari kamar mandi Estefania. Dan orang tuanya Estefania juga mengatakan jika kamar mandi Estefania ini tidak pernah digunakan. Jadi termasuk kamar mandi yang angker lah gitu. Ya sumber suaranya dari situ guys. Dan nih ya, setiap hari itu kan kamar Estefania itu dirapikan. Tapi aneh banget ini, kamar itu kembali berantakan. Jadi kayak ada orang yang tidurin gitu. Selain dari itu, banyak sekali kejadian aneh yang dirasakan. Mereka mendengar goresan di sepanjang dinding, suara yang terbahak-bahak dari langit-langit, dan kadangkala suara benturan keras di dinding bergema di sekitar rumah. Lampu dan peralatan akan menyala dan mati, serta pintu terbuka dengan sendirinya. Tapi nih ya, ada satu kejadian yang paling misterius di rumahnya, yaitu pada suatu hari suara pintu seperti ada yang mendobrak, membuat foto Estefania itu jatuh. Jadi tiba-tiba tuh dar, foto si Estefania ini jatuh ke lantai. Dan ketika ibunya ingin mengambil foto itu, tiba-tiba foto itu terbakar persis di wajah Estefania. Namun tidak sama sekali itu merusak bingkainya. Aneh loh ya, tiba-tiba terbakar dan tidak tahu dari mana sumber apinya. Kalaupun ini dibakar gitu, pasti semua lah ya. Tapi ini cuma bagian wajahnya aja gitu. Bingkainya pun gak ada yang kebakar, gak ada yang rusak sedikit pun gitu. Pada bulan November tahun 1992, keluarga Estefania mendapatkan serangan-serangan dari makhluk tak kasat mata secara terus-menerus nih ya. Karena merasa tidak kuat akan peristiwa-peristiwa tersebut, akhirnya mereka berinisiatif menelpon polisi. Kok polisi ya, bukan cenayang gitu? Tapi gak apa-apa lah. Pada pukul 2 pagi, ketika itu datang inspektur polisi dan beberapa petugas lainnya. Dalam suatu dokumen, polisi menjelaskan pengalaman mereka dalam laporan resmi. Laporan resmi nih ya. Isinya tuh kayak begini. Kejadian aneh yang menimpa mereka itu dirasakan oleh kami. Ketika kami duduk bersama keluarga, Anda bisa melihat bagaimana pintu lemari yang tertutup sempurna akan terbuka dan tertutup kembali. Ketika kami memeriksa pintunya, itu sempurna.
bergerak dengan cara yang tidak alami. Beberapa saat kemudian, kami melihat taplak meja di atasnya ada noda berwarna coklat yang diidentifikasi oleh inspektur itu seperti air liur. Ketika kami memeriksa kamar tidur di rumah itu, kami melihat sebuah salib kayu yang sudah terbalik dan logam Kristus di atasnya telah robek, katanya gitu. Salah satu anggota keluarga itu kemudian meletakkan salib di belakang pintu pada sebuah poster. Kemudian pada saat yang sama muncul 3 tanda goresan kuku di poster itu. Jadi kayak ada cakaran gitu, kuku 3 gitu, cakaran set gitu. Ngeri sih ya. Ya kurang lebih kayak gitulah isi laporan resmi dari kepolisian ini. Setelah semua peristiwa yang menimpa keluarga tersebut, akhirnya keluarga Lazaro memutuskan menjual apartemen mereka dan pindah ke satu lokasi yang dirahasiakan di sebuah wilayah kota Madrid. Sampai saat ini tidak ada satupun kesimpulan logis atas apa yang terjadi pada Estefania dan keluarganya. Namun yang pasti kejadian ini benar-benar pernah terjadi loh gengs. Dan hingga kini The Vallecas Case merupakan satu-satunya peristiwa supranatural yang didokumentasikan dan diarsipkan secara resmi oleh pihak kepolisian Spanyol. Mana ada ya kan? Karena kalau polisi sama dokter itu kan cari yang logis-logis aja lah gitu. Kalau yang begini biasanya mereka gak mau nanganin ya kan. Itulah kisah seram yang dialami Estefania Gutierrez Lazaro yang menjadi sebuah inspirasi dari film horor yang berjudul Veronica. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka tolong like, share juga ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk di subscribe. Tekan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu jika ada video terbaru dari aku. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.